Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang penjualan. Nah, sebelum kami membahas, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ranti Dwi Putri dengan nomor BP 1910 11 52 63 0287. Saya Rayatun Afika dengan nomor BP 1910 11 52 63 0289. Saya Rifal Agus Diev, nomor BP 19 10 11 52 63 0291. Saya Sultan Salam Nasroh, BP 19 10 11 52 63 0298. Saya Yusuf Reviansyah Arvin Alkinata dengan nomor BP 19 10 115 263 0303. Dan saya Zelika Agustin dengan nomor BP 19 10 11 52 63 0304. Setelah kami memperkenalkan diri, maka dari itu kami akan menjelaskan tentang penjualan. Rinciannya itu sales. Yang pertama yang dijelaskan oleh Ranti. Kepada Ranti, dipersilakan. Yang pertama yaitu Master Data Management. Master Data Management adalah mencatat informasi semua bahan baku yang diperlukan dan para pemasok ini, sehingga informasinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk pembuatan laporan. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Yofik. Kepada Yofik, dipersilakan. Selanjutnya yaitu order management. Order management dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sales order management, yaitu sebuah dokumen yang berisikan tentang penawaran harga dari pihak penjual ke pelanggan. Sales order merupakan awal dari sebuah transaksi dimulai. Namun selain itu ada beberapa fungsi lain yang tidak kalah penting seperti kontrak kesepakatan kerja produk dengan klien, informasi pesanan yang akan diberikan kepada klien, dan alat kontrol gudang, yaitu menentukan berapa banyak estimasi produk yang nantinya bakal dikirim kepada klien. Agar bisa dipahami dengan mudah, kita menggunakan contoh dari toko baju Maju Jaya. Misalnya, toko tersebut memberikan penawaran sales order kepada klien dengan menyertakan seluruh produk yang dibutuhkan. Lalu klien akan membahas dokumen tersebut dengan meminjam purchase order. Biasanya pada tahap ini klien akan melakukan penawaran harga apabila cocok. Maka bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya. Toko baju Maju Jaya kemudian memberikan invoice sebagai tanda pengirim kepada klien, atau ketika kedua pihak sepakat masalah harga. Selanjutnya mereka akan mengirim produk yang dibutuhkan sekaligus dengan surat jalan sebagai bukti produk telah dikirimnya. Yang kedua yaitu purchase order management, yaitu pembuatan permintaan secara online, manajemen kontrak terpusat, penjadwalan, dan manajemen pemasakan. Baiklah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu yang dibahas oleh Zelika. Pada Zelika, dipersilakan. Billing sebagai bukti tertulis atau transaksi jual beli yang terjadi informasi barang atau jasa yang sudah dibeli oleh pelanggan. Informasi ini biasanya membuat tentang deskripsi produk atas jasa, harga, kuantitas, digunakan untuk memberikan informasi tagihan dan termin pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan. Dapat digunakan sebagai bukti bahwa barang atau jasa telah selesai diberikan kepada pelanggan. Bagi pembeli atau pelanggan, dokumen ini bisa digunakan sebagai alat komplain yang sah jika barang yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Digunakan sebagai dokumen rujukan yang sah jika barang atau jasa akan dijual kembali. Faktor adalah bukti valid yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, merupakan bukti yang sah untuk laporan pajak. Informasi nilai tagihan yang tertera dan harus dibayar oleh pembeli, baik secara cash maupun kredit. Sebagai bukti penjualan bahwa barang atau jasa yang
telah dijual secara sah sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh pembeli. Sebagai bukti pembelian di mana dapat menjadi bukti yang sah bagi pembeli untuk mengajukan ganti rugi maupun komplain jika di kemudian hari barang atau jasa yang dibeli mengalami kesalahan atau kerusakan. Baiklah, selanjutnya yang membahas pricing yaitu rival. Kepada rival, saya persilakan. Sekali lagi kepada rival dipersilahkan untuk menjelaskan pricing. Halo rival. Halo rival. Nah, selanjutnya sekali lagi saya ulangi. Selanjutnya yang membahas pricing rival. Pada rival dipersilahkan. Pricing. Pricing berfungsi untuk mendefinisikan aktivitas perhitungan harga dan biaya. Pricing juga dapat menyimpan informasi mengenai harga berbagai jenis barang. Informasi rinci mengenai jumlah diskon. Selanjutnya yang membahas sales support yaitu Yusuf. Pada Yusuf dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu sales support. Sales support adalah untuk berkontribusi dan mengakses informasi mengenai konsumen, prospek penjualan, kompetitor, dan produknya, serta kontak bisnis. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai alat bantu untuk proses promosi pada konsumen. Baiklah, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang Forget Trade. Forget Trade mendukung pengolahan data transaksi menggunakan sistem perdagangan antar negara dengan fasilitas perhitungan berbagai mata uang dan sistem pembayaran yang melibatkan berbagai mata uang yang berbeda-beda. Nah, pada gambar ini saya akan menjelaskan alur proses pada penjualan dan distribusi. Yang pertama, sales. Sales bisa saja, kalau sales yang berpengalaman, bisa saja langsung order dan mengirim kepada delivery. Sedangkan sales yang baru, dia akan memikir hal-hal yang apakah ini masalahnya bisa diselesaikan atau tidak. Nah, ya selanjutnya question. Question ini tentang pertanyaan, bagaimana dia bisa untuk menjual barangnya ini supaya laku. Selanjutnya kontrak. Nah, jika sales ini bagus, maka dia akan dikontrak dalam suatu perusahaan atau perdagangan lainnya. Selanjutnya order. Nah, order ini orang pembeli. Jadi orang yang akan membeli dari sales, terus di order, nanti antara langsung dikirim ke delivery atau ke shipping. Nah, shipping ini sudah saya jelaskan. Kalau shipping ini adalah pengiriman barang atau paket jasa lah tibanya. Nah, selanjutnya di atas delivery itu ada material manajemen. Material manajemen yaitu kegiatan mengolah material atau bahan untuk produksi. Jadi misalkan delivery mengirim ke orang ke material manajemen, itu kan diolahnya kan dan untuk dijual belikan kembali supaya barang itu lebih bagus. Atau bisa saja nanti langsung ke billing. Billing sudah dijelaskan tadi oleh Zedika. Nah, sekarang invoice. Invoice ini apa? Invoice ini adalah faktur, sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang. Jadi misalkan dari delivery nanti ke invoice. Nah, invoice ini bertujuan untuk mencatat barang, andaikan barang ini hilang atau enggak. Nah, yang terakhir yaitu financial accounting. Financial accounting ini adalah keuangan
keuangan yang melacak transaksi. Jika transaksi batal atau transaksi misalkan ada yang dicuri, maka financial accounting itu yang akan bertanggung jawab sendiri. Nah, setelah kami menyelesaikan semua permasalahan dan kami sudah menjelaskan apa itu penjualan dan teritorinya. Maka dari itu saya sebagai moderator pamit undur diri. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.